Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Selingkuh bisa menjadi salah satu di antara penyebab runtuhnya kepercayaan. Butuh waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan kepercayaan seseorang, dan tidak perlu waktu lama untuk menghancurkannya. Mungkin bagi sebagian orang, selingkuh itu menyenangkan, tapi tidak ada yang berakhir dengan indah. Francisca Wahyu Retno adalah seorang wanita cantik yang berusia 25 tahun. Dia seorang perantau yang tinggal di daerah Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur. Francisca ini sudah menikah dengan seorang pria yang dia cintai sejak 2 tahun sebelumnya. Dari hasil pernikahan itu, mereka memiliki seorang bayi yang masih berusia 9 bulan. Selain menjadi ibu rumah tangga, Francisca ini juga bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Walaupun pekerjaannya hanyalah sebagai karyawan di kafe remang-remang, dia tetap rajin mencari uang di sana demi menambah pendapatan keluarganya. Suatu hari, pada tanggal 20 Oktober di tahun 2020, Francisca pamit ke suaminya untuk pergi bekerja. Tetapi, hingga keesokan harinya, Francisca sama sekali tidak pulang ke rumahnya. Hal tersebut membuat suami Francisca merasa cemas dan khawatir terhadap istrinya. Apalagi selama Francisca bekerja di kafe itu, dia belum pernah pulang kemalaman, apalagi sampai tidak pulang sama sekali. Akhirnya, suaminya memutuskan untuk mencoba menghubungi nomor handphonenya Francisca, namun nomor tersebut tidak aktif. Lalu, dia pun berusaha mencari Francisca dengan cara menanyakannya kepada rekan-rekan kerja Francisca. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan istrinya. Hingga keesokan harinya, yaitu pada tanggal 21 Oktober 2020, sekitar jam 5 sore, ada seorang warga yang sedang melintas di daerah sekitaran penangkaran buaya, tepatnya di Mayang Mangurai, Berau, Kalimantan Timur. Saat melewati kawasan itu, orang tersebut ingin membuang air kecil, dan tanpa sengaja dia melihat ada sesuatu yang menyangkut di sebuah ranting pohon, di sebuah selokan yang berada di dalam kolam penangkaran buaya itu. Awalnya, dia berpikir itu adalah sebuah boneka. Karena merasa penasaran, akhirnya dia berusaha untuk mengambilnya. Setelah berhasil meraih benda tersebut, orang itu pun sangat terkejut, karena benda itu ternyata adalah tubuh seorang wanita dalam kondisi setengah telanjang. Tangannya terikat, dan mulutnya ditutup oleh lakban. Para warga pun berdatangan melihatnya. Mereka langsung melaporkan temuan tersebut kepada pihak kepolisian. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama, polisi pun segera datang ke TKP dan langsung melakukan evakuasi pada korban, lalu membawa tubuh tersebut ke RSUD Dr. Abdul Rifai. Pada saat polisi melakukan olah TKP, polisi berhasil menemukan barang bukti, yaitu beberapa potongan tali dan adanya bekas jejak ban mobil yang terdapat di area tersebut. Penemuan tubuh wanita ini membuat warga sekitar menjadi gempar. Apalagi beritanya juga sempat masuk di berbagai media sosial. Setelah polisi berhasil melakukan identifikasi, jasad wanita tersebut diketahui bernama Francisca Wahyu Retno. Terungkapnya identitas korban menjadi awal penyelidikan. Dari sini, polisi mengetahui jika Francisca dikabarkan sudah menghilang sejak terakhir berpamitan kepada suaminya. Dan berkat informasi yang didapat dari para saksi, polisi pun berhasil menemukan adanya rekaman CCTV dari rumah sakit. Dari hasil penyelidikan itu, diketahui jika Francisca memiliki teman dekat pria yang diduga telah melakukan kejahatan terhadap Francisca. Polisi lalu mencari keterangan dari 15 orang saksi dan menemukan sebuah barang bukti kuat berupa mobil Avanza berwarna putih. Dari mobil rental inilah kasus terungkap. Polisi pun akhirnya mengecek siapa yang terakhir kali menyewa mobil tersebut. Penyelidikan pun mulai dikembangkan, dan akhirnya Ricky pun diketemukan.
4 hari setelah pembunuhan, tepatnya pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, akhirnya polisi pun berhasil mengamankan seorang pria yang bernama Ricky Azhari. Diketahui, Ricky ini adalah kekasih gelapnya Franziska. Dia ditangkap di sebuah rumah kos-kosan tempat dia bersembunyi selama 4 hari, yang terletak di Kasongan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Rizky Azhari merupakan seorang pria berusia 33 tahun. Dia tinggal di Desa Durian 3, Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur. Dia sudah memiliki istri, namun pada saat itu mereka belum dikaruniai seorang anak pun. Pada saat diinterogasi, Rizky membenarkan jika Franziska adalah kekasih gelapnya. Hubungan mereka dimulai saat dia melihat Franziska di kafe tempat Franziska bekerja. Mereka pun berkenalan pada bulan Agustus tahun 2020. Pada awal mereka bertemu, mereka langsung tertarik satu sama lainnya, sehingga mereka menjalin hubungan dan kemudian saling bertukaran nomor telepon. Sejak hari itu, mereka saling berkomunikasi hingga hubungan mereka terjalin selama 2 bulan lamanya. Karena apa yang mereka lakukan itu merupakan cinta terlarang, mereka hanya berani melakukan kencan diam-diam tanpa sepengetahuan orang-orang. Pada suatu hari, Franziska mengaku pada Rizky kalau dia sedang hamil dan meminta pertanggungjawaban atas kehamilannya itu. Mendengar hal tersebut, Ricky menjadi kaget. Dia lalu mengajak Franziska untuk bertemu saat itu juga. Mereka pun bertemu di depan rumah sakit Dr. Abdul Rifai. Franziska menitipkan motornya di parkiran rumah sakit tersebut. Lalu, dia pun ikut bersama Ricky. Menggunakan mobil rental yang disewa Ricky, mereka lalu pergi ke sebuah tempat hiburan di daerah Labanan, Teluk Bayur. Di tengah perjalanan, mereka sempat berhenti di suatu tempat untuk melakukan hubungan intim di dalam mobil itu. Setelah menyelesaikan hubungan intim itu, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju tempat karaoke. Usai menikmati kencan mereka di tempat karaoke pada malam itu, Ricky dan Franziska berencana untuk pulang. Namun di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba Ricky menghentikan mobilnya di sekitar lokasi perkemahan Bumi Mayang Mangurai. Rupanya Ricky ingin kembali melakukan hubungan intim dengan Franziska untuk kedua kalinya di dalam mobil itu. Dan setelah selesai melakukan hubungan itu, mereka pun segera melanjutkan perjalanan lagi. Namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba dalam perjalanan itu, mereka berdua terlibat dalam pertengkaran. Rupanya saat itu, Franziska mengaku sedang hamil dan dia meminta pertanggungjawaban kepada Ricky. Karena didesak terus-menerus, Ricky pun menjadi stres. Dan dari sinilah timbul niat jahat dalam benak Ricky. Ricky lalu menghentikan mobilnya dan meminta izin kepada Franziska untuk membeli minuman di sebuah warung. Padahal, selain membeli minuman, Ricky juga membeli lakban dan tali. Pada saat itu, waktu menunjukkan jam 2 dini hari. Lalu mereka melanjutkan perjalanan kembali dalam keheningan. Sayangnya, di tengah keheningan itu, Franziska lagi-lagi merengek minta pertanggungjawaban dari Ricky. Karena hal ini, mereka pun kembali terlibat dalam pertengkaran. Hingga puncaknya, Franziska mengancam akan membocorkan hubungan gelap mereka ke istrinya Ricky. Ancaman itu membuat Ricky Azhari tidak tenang dan kesal. Dari sini, ia kemudian berpikir, bagaimana cara menghentikan rengekannya Franziska itu. Namun, karena Franziska masih terus mendesak, Ricky menjadi kesal, lalu menghentikan mobilnya di tepi jalan poros Teluk Bayur, Labanan, Kalimantan Timur. Tanpa basa-basi, dia langsung menjerat lehernya Franziska dengan tali yang dia beli sebelumnya. Hal ini membuat Franziska tewas seketika. Ricky lalu menutup mulut Franziska dengan menggunakan lakban dan mengikat kedua tangannya. Dan untuk menghilangkan jejak kejahatannya, Ricky pun segera membawa tubuh Franziska ke kawasan penangkaran buaya yang berlokasi di Mayang Mangurai, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Sesampainya di sana, dia langsung melemparkan tubuh Franziska ke dalam kandang buaya
Ricky berharap agar tubuh Francisca dimakan habis oleh buaya-buaya tersebut. Tapi, tubuh Francisca tersangkut di ranting pohon hingga diketemukan oleh seorang warga. Tragisnya, berdasarkan hasil autopsi, ternyata Francisca ini tidak dalam kondisi hamil. Dia hanya mengancam Ricky dengan mengaku hamil agar bisa meminta pertanggungjawaban dari Ricky. Sementara itu, Ricky ternyata merupakan seorang residivis. Dia pernah mendekam di penjara karena kasus narkoba pada tahun 2010 yang lalu. Motif Ricky menghabisi Francisca sebenarnya hanya karena dia takut apabila perselingkuhannya dengan Francisca diketahui oleh istrinya. Pada tanggal 13 April 2021, Majelis Hakim Tanjung Redep memutuskan Rizky Asari terbukti bersalah dan dijerat dengan pasal kasus pembunuhan berencana. Dan saat ini, Ricky sedang menjalani hukumannya di Lembaga Pemasarakan Kelas 2B, Tanjung Redep Berau, Kalimantan Timur. Dia dijatuhi hukuman penjara selama 18 tahun penjara. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.